warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Di video kali ini aku mau sedikit sharing ke teman-teman, mau sedikit curcol nih ceritanya. Aku mau sedikit cerita tentang bagaimana perjalanan aku mulai dari terus-menerus mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi gitu ya. Terus juga mulai masuk ke jurusan ternyata salah jurusan gitu ya. Awal-awalnya itu merasa salah jurusan, bingung, gelisah, galau, terus mulai mendapatkan beasiswa dan ternyata sekarang melanjutkan ke jenjang strata 2 gitu ya, ke jenjang S2. Nah, mau tahu bagaimana ceritanya? Yuk tonton sampai habis ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Awalnya itu saya akan bercerita mulai dari seleksi-seleksi yang saya ikuti ya teman-teman, seleksi-seleksi yang saya ikuti untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, sebetulnya kenapa saya membuat video ini, tujuannya adalah ingin sharing, berbagi pengalaman kepada teman-teman. Mungkin di luar sana teman-teman ada yang merasakan hal yang sama seperti saya, ada yang mengalami kejadian-kejadian yang sama seperti saya, terus teman-teman merasa bingung, merasa sendiri gitu ya, merasa tidak ada teman diskusi, merasa bahwasanya teman-teman itu galau, sedih, dan lain sebagainya. Nah, di video ini saya ingin memberi sedikit informasi, memberi sharing dengan pengalaman saya gitu, sehingga saya harapkan dari video ini teman-teman bisa mengambil hikmah dari kejadian yang saya alami begitu. Nah teman-teman, awal mula ceritanya itu mulai dari setelah saya SMK kelas 3 ya. Ketika SMK kelas 3 itu saya mulai tertarik untuk mencari tahu informasi tentang masuk ke kampus-kampus gitu ya teman-teman. Nah di sana banyak sekali maksudnya teman-teman saya itu mereka juga ingin masuk ke dunia kampus gitu ya, pengen meneruskan ke perguruan tinggi gitu. Nah dan di sana saya itu SMK-nya jurusan pemasaran ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu, saya dulunya SMK jurusan pemasaran. Saya sudah pernah bercerita ya. Oke, nanti boleh teman-teman untuk menonton cerita tersebut. Nah, lanjut kembali. Ketika ternyata di SMK kelas 3 gitu ya, saya itu merasa oh iya kayaknya kita harus lanjut deh gitu ya sama teman-teman gitu ya, sedikit demi sedikit saya diskusi dengan mereka gitu ya, kayaknya kita mau lanjut nih, mau masuk jurusan apa. Awal mula ketika pengen ada ketertarikan untuk kuliah itu pasti yang pertama dipikirkan itu mau masuk jurusan apa gitu ya, mau ngambil jurusan apa. Nah ternyata saya itu pengen mengambil jurusan PAI teman-teman ya. Saya itu pengen menjadi seorang guru agama gitu teman-teman dulunya. Nah ketika saya merasa bahwasannya aduh betul nggak ya kalau misalkan dari jurusan SMK pemasaran itu bisa masuk ke jurusan PAI gitu ya. Nah dari situ saya sudah sedikit maksudnya sedikit insecure gitu ya, kalau sekarang tuh sedikit kayak khawatir, aduh bisa keterima nggak ya di jurusan tersebut. Tapi dengan saya berpikir kayaknya dicoba dulu deh gitu, karena teman-teman saya juga merasa hal yang sama gitu ya, kayak cobain dulu deh gitu ya, kita nggak mau kalian mungkin tahu kalau kita nggak nyoba gitu ya, kata mereka tuh oke lah kita coba dulu gitu. Yang tidak serumpun gitu ya, karena memang seharusnya dari SMK jurusan pemasaran itu lebih baik dilanjutkan ke bisnis manajemen gitu ya teman-teman. Nah singkat cerita saya mengikuti seleksi SNMPTN gitu ya. Nah saya ikut SNMPTN gitu, tetapi di SNMPTN itu saya ternyata tidak lolos teman-teman. Saya lolosnya hanya sekolah gitu ya, di sekolah itu saya lolos, tetapi ketika di pusat itu saya tidak lolos gitu ya, karena saya itu mengambil jurusan kalau tidak salah jurusan PAI dengan jurusan ilmu hukum. Jauh banget ya teman-teman. Makanya saya buat nih ya tutorial ketika kita pengen ngambil jurusan kuliah. Nah selanjutnya saya itu
mengambil jurusan kuliahnya tadi ya PAI dengan ilmu hukum. Ternyata saya itu tidak masuk teman-teman di dua jurusan tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke seleksi yang kedua, SBMPTN. Nah, mungkin teman-teman di sini mengenal gitu ya, tidak asing lagi dengan nama jurusan SBMPTN. Tetapi di jurusan SBMPTN ini, alhamdulillah lagi-lagi saya tidak diterima teman-teman ya. Saya tidak lolos di jurusan SBMPTN ini karena saya memilih jurusan yang mungkin qadarullahnya belum rezeki saya gitu ya untuk di jurusan tersebut. Dan lagi-lagi saya pilih jurusan PAI ya teman-teman, karena betul-betul pengen banget gitu ngambil jurusan PAI dulu itu. Nah oke, singkat cerita saya tidak diterima di jurusan SBMPTN teman-teman. Lalu saya udah mulai was-was. Di situ saya udah mulai was-was karena kebanyakan teman-teman saya itu di jurusan SNMPTN, di jurusan SBMPTN, terutama yang paling banyak diterimanya itu di SBMPTN ya. Tapi ketika saya lihat, aduh aku nggak keterima nih, aduh gimana ya gitu, sehingga saya itu merasa was-was gitu ya, merasa takut gitu, aduh gimana ya gitu, langkah apa yang harus aku lakukan gitu setelah ini. Nah, setelah itu saya mencari informasi yang lain teman-teman, karena memang kalau di kampus-kampus biasa gitu ya, ketika ada SNMPTN gak lolos, SBMPTN gak lolos, ya jalan satu-satunya yang terakhir itu UM ya, ujian mandiri dari kampus tersebut gitu. Nah, sambil melihat gitu ya, saya tuh dulu SNMPTN saya itu pilihannya UPI sama Unpad ya, kampusnya itu UPI sama Unpad gitu. Yang kedua itu juga sama gitu ya teman-teman, kalau tidak salah saya memilih UPI dengan Unpad. Bahkan yang Unpadnya itu saya sastra Arab ya. Mungkin karena mulai ketertarikan saya terhadap mempelajari ilmu agama itu sangat mulai terasa di kelas 3 gitu. Jadi kayak bisa dibilang kayak masa-masa hijrahnya tuh di sana. Jadi pengen jadi guru agama deh, pengen mempelajari Islam lebih dalam gitu ya teman-teman. Nah, dari sana saya ternyata tidak lolos gitu ya di SBMPTN. Oke. Ketika tidak lolos SBMPTN dan merasa bingung harus kemana, terus saya cari-cari informasi itu teman-teman. Ternyata ada di salah satu kampus yang itu seleksinya tuh banyak ya. Ternyata di UIN Bandung itu tuh banyak ya teman-teman. Dari mulai PTKIN, UMPTKIN, SBMPTN, SNMPTN, ujian mandiri 1, ujian mandiri 2 gitu waktu angkatan saya ya di UIN Bandung. Nah, ketika saya melihat bahwasanya ada peluang gitu ya di UIN, saya ngambil seleksi UMPTKIN di UIN Bandung. Dan lagi-lagi saya mengambil jurusan PAI teman-teman di UIN Bandung tersebut gitu ya. Ternyata tidak lolos lagi ya di jurusan PAI, saya tidak lolos teman-teman. Berarti itu ujian yang ketiga ya, seleksi yang ketiga di UIN Bandung. Nah lanjut lagi di seleksi ujian mandiri gitu ya, saya di seleksi yang keempat ini saya lagi-lagi mengambil jurusan PAI ya teman-teman, karena benar-benar kayak ini nih terakhir nih jurusan PAI, bismillah gitu ya teman-teman ya. Ternyata di jurusan PAI ini di seleksi yang keempat di ujian mandiri 1 itu saya tidak lolos teman-teman. Di PAI saya tidak lolos gitu ya, di jurusan PAI itu saya tidak lolos. Nah, dan di situ saya udah mulai putus asa ya gitu. Padahal seharusnya itu tidak boleh putus asa ya. Bagi teman-teman mungkin yang merasakan hal yang sama, ketika bingung, aduh udah nggak diterima di sini, padahal udah ikut seleksi ini, udah ikut seleksi itu gitu ya. Tapi ternyata teman-teman tidak lolos, pasti merasa galau, sedih. Apalagi saat itu berkaitan dengan bulan Ramadan ya teman-teman. Ketika libur Lebaran itu teman-teman yang lain sudah sudah memiliki keputusan dari kampus-kampusnya tersendiri, tetapi saya masih galau nih harus ngapain gitu ya, karena nggak diterima 4 kali seleksi nih teman-teman gitu. Oke, ternyata seleksi yang terakhir kayaknya dari situ aku udah mikir gitu ya, saya sudah mikir teman-teman, kayaknya udah deh, kayaknya nggak akan kuliah dulu tahun ini gitu ya. Nah, dan juga ketika saya lihat pertama-tama sih saya tertarik gitu ya dengan ujian mandiri di kampus-kampus yang lain. Ternyata setelah saya lihat biaya ujian mandiri di kampus yang lain itu Masya Allah luar biasa ya teman-teman.
betul-betul wow gitu ya untuk harganya gitu ya, untuk, pendanaannya gitu, untuk, biayanya gitu ya teman-teman. Jadi saya berpikir 2 kali untuk, aduh, ikutan jangan ya gitu teman-teman. Nah, pada saat itu saya pengen masuk ke salah satu kampus yang itu ada jurusan PAI-nya juga dan memang harganya 30 juta ya teman-teman, 30 juta ya teman-teman, kisaran segitu gitu untuk ujian mandirinya gitu ya. Dan ya itu sudah bisa nyicil rumah gitu ya. Itu udah bisa jadi DP rumah gitu ya mungkin. Saya juga berpikir ulang, aduh kayaknya, belum cocok deh kalau sekarang gitu ya, saya berpikir seperti itu. Dan, ternyata ada, kakak kelas yang memberitahu saya bahwasanya, "Dil, di UIN itu ada ujian mandiri yang kedua loh," katanya dulu tuh seperti itu. Ada ujian mandiri kedua. "Oh iya teh," gitu ya, saya, seneng alhamdulillah dikasih kabar begitu dari rekan saya tersebut gitu ya. Ketika saya tahu bahwasanya ternyata di ujian mandiri yang kedua ini tidak ada jurusan PAI gitu teman-teman, padahal jurusan yang betul-betul saya inginkan gitu ya, tidak ada jurusan PAI di situ. Nah terus ternyata, di teman saya itu gitu ya, rekan saya itu bilang, "Tapi Dil, jurusan ini tuh jurusan yang memang, mereka sedang kekurangan kuota," gitu ya. Mereka yang mungkin bisa dibilang itu kuotanya, belum terpenuhi gitu, karena memang, sedikit peminat pada saat itu gitu. Dan, ya yang saya lihat ternyata memang betul gitu ya, di sana adalah, jurusan-jurusan yang, sangat asing ya terdengar mungkin bagi saya. Salah satunya adalah jurusan perbandingan agama gitu ya. Mungkin ini akan saya, sedikit ceritakan perjalanan saya berkuliah di jurusan studi agama-agama gitu ya, atau yang dulunya itu perbandingan agama. Nah teman-teman, karena saya merasa bahwasanya, kalau saya kuliah tahun ini gitu ya, karena orang tua saya itu bilang gitu ya, ayah saya itu bilang bahwasanya kalau saya mau kuliah tahun ini, ya kuliahnya harus di negeri gitu, karena memang kalau kuliah di swasta itu, biayanya lumayan gitu ya teman-teman. Nah jadi saya ya udahlah, coba ikuti gitu ya, penasaran gitu ya dengan aduh gitu di tahun ini penasaran banget gitu. Jadi saya ikuti, jurusan yang saya pilih gitu. Pada saat itu saya memilih jurusan apa ya, hukum pidana Islami ya teman-teman, dengan, perbandingan agama ini yang, beralih nama gitu ya di tahun 2016 itu menjadi studi agama-agama. Nah ternyata hasil keputusannya itu adalah, ayo apa hasilnya? Hasilnya ternyata alhamdulillah saya diterima, dan diterimanya itu di jurusan studi agama-agama ya teman-teman, di jurusan pilihan kedua, di seleksi yang kelima kali. Coba teman-teman bayangkan, setiap pengumuman itu saya selalu deg-deg ya, selalu deg-degan. Bahkan ketika pengumumannya itu saya tidak lolos itu terkadang berderai air mata ya teman-teman, aduh sayang sekali ya gitu ya. Terkadang saya juga, introspeksi diri, kayaknya harus lebih giat lagi untuk, belajar, harus lebih giat lagi untuk cari informasi tentang kampus-kampus yang lain gitu ya teman-teman. Nah ternyata di situ alhamdulillahnya Allah beri kesempatan saya untuk, masuk di jurusan perbandingan agama ya, untuk masuk di jurusan studi agama-agama tersebut. Nah, setelah saya berdiskusi dengan orang tua, terutama dengan mama saya gitu ya, karena memang beliau yang selalu support saya gitu ya teman-teman. Saya, berdiskusi dan akhirnya ya udah Neng, nggak apa-apa, sok jalanin aja weh di jurusan itu gitu ya. Bismillah aja, semoga aja bisa gitu ya. Nah, dan banyak sekali stigma negatif terhadap jurusan tersebut yang mungkin itu, apa ya, mengganggu konsentrasi saya dalam, pemilihan keputusan itu gitu ya teman-teman ya. Karena banyak yang bilang, terutama di orang-orang yang, mengetahui bahwasanya saya itu masuk ke jurusan, perbandingan agama ya, banyak yang stigma negatifnya itu, "Masa sih agama dibanding-banding, nanti bakalan kayak gini, nanti bakalan kayak gitu, bla bla bla," dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ketika ada yang, berkomentar seperti itu gitu ya, saran dari saya, teman-teman ikuti apa kata hati gitu ya. Jangan dengarkan omongan orang-orang, jangan dengarkan komentar orang-orang yang itu bisa mendaunkan teman-teman.
ambil yang baiknya dan buang yang buruknya gitu ya teman-teman. Nah karena alhamdulillah ketika saya ikuti, ketika saya jalani, ternyata tidak ada yang salah di jurusan tersebut gitu ya. Memang kita mempelajari keberagamaan, tetapi kita hanya mempelajarinya saja teman-teman gitu ya. Karena memang Indonesia adalah negara yang multikultural, yang itu sebetulnya itu sangat membutuhkan peran-peran dari para sarjana studi agama-agama gitu ya, dari para lulusan studi agama-agama gitu ya, agar Indonesia itu tetap toleran, tetap damai gitu ya, rukun dan sebagainya gitu teman-teman. Nah setelah saya jalani di semester 1 saya enjoy, semester 2 saya enjoy, semester 3 saya mulai gegana, saya mulai bingung, aduh kayaknya ini lanjut kuliah atau enggak ya gitu ya, aku mau pindah jurusan aja atau jangan ya gitu ya. Nah dan di sana saya udah mulai tanya-tanya, ternyata di jurusan ini kayak gimana, kalau misalkan pindah jurusan itu bakalan kayak gimana, dan ternyata setelah saya pertimbangkan kayaknya saya tetap stay di jurusan tersebut. Nah teman-teman, ketika saya sudah stay di jurusan tersebut, alhamdulillahnya Masya Allah tidak pernah terbayangkan oleh saya gitu ya, bahwasanya saya bisa dekat dengan dosen-dosen gitu ya, bahkan ada yang sudah saya anggap sebagai ibu sendiri, bapak sendiri gitu ya. Mereka sangat humble, mereka sangat baik sekali terhadap saya gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga saya diberi kesempatan untuk menerima beberapa beasiswa gitu yang mungkin menurut saya ketika saya berada di jurusan yang lain, di jurusan yang dulu saya impi-impikan, saya belum tentu mendapatkan kesempatan gitu ya, saya belum tentu mendapatkan rezeki yang sama seperti ini gitu ya teman-teman. Dan terkadang ketika kita merasa ini yang terbaik loh menurut kita, tetapi kita belum tentu gitu ya itu yang terbaik menurut Allah gitu, belum tentu Allah itu memberikan yang terbaik bagi kita gitu ya. Bagi kita itu baik, belum tentu bagi Allah itu baik gitu ya teman-teman. Nah jadi segala apapun kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya teman-teman. Nah ternyata alhamdulillah di jurusan tersebut itu saya mendapatkan beberapa beasiswa gitu ya, beasiswa DIPA gitu ya, kalau saat itu, terus juga beasiswa Bawaku ya teman-teman, kalau di Kota Bandung mengenal Bawaku gitu ya, yang itu kita bisa betul-betul persaingan IPK gitu ya pada saat itu, beasiswa Bawakunya, dan alhamdulillahnya saya berkesempatan untuk mendapatkan IPK 4,0 teman-teman di semester yang pertama. Dan Masya Allah yang terakhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi peraih IPK tertinggi ya teman-teman ketika wisuda yang pertama di corona itu teman-teman ya, wisuda secara virtual. Masya Allah luar biasa gitu ya, nikmat yang Allah berikan gitu, karena saya merasa bahwasanya ini rezeki saya dari Allah gitu ya, dengan jalannya seperti ini, dengan di jurusan ini ternyata rezekinya itu Masya Allah gitu ya, ada gitu teman-teman. Dan saya juga merasa bahwasanya ketika saya berada di jurusan yang lain, mungkin belum tentu saya mendapatkan rezeki yang sama ya teman-teman gitu. Dan di jurusan ini saya mulai enjoy, saya mulai mencintai jurusan ini, saya mulai saya mulai betul-betul memahami gitu ya teman-teman, mulai klop gitu ya dengan jurusan ini, tertarik gitu, semakin ingin menggali gitu. Mungkin bisa dibilang kalau ngobrol gitu dengan teman-teman yang lain, cerita curhat tentang perjalanan saya di jurusan studi agama-agama, mereka yang mengatakan, tuh Dil, dulu kamu pengen mempelajari, pengen mendalami agama Islam gitu ya di PAI, tapi sekarang Allah beri kesempatan kamu untuk mempelajari agama-agama yang berbeda gitu di jurusan PA gitu ya, perbandingan agama I-nya nggak ada katanya gitu ya, kalau misalkan candaan dengan teman-teman saya gitu. Tapi saya mengambil hikmah bahwasanya oh iya ya, ternyata dulu saya pengen banget mempelajari agama Islam, tetapi Allah beri kesempatan saya untuk mempelajari agama yang lain gitu ya. Itu menambah keimanan saya gitu, menambah ya Allah bersyukur banget gitu ya, bisa mengetahui ternyata yang lain itu seperti ini gitu ya, ternyata beragaman itu seperti ini gitu teman-teman. Nah singkat cerita,
ternyata saya sudah lulus kuliah, alhamdulillah. Mungkin yang dulunya bisa dibilang salah jurusan, ternyata saya bisa menyelesaikannya, bahkan kurang dari 4 tahun teman-teman, bisa dibilang 3 tahun lebih 6 bulan ya, atau lebih 8 bulan saya lupa, ketika saya setelah selesai sidang kuliah gitu ya, sidang skripsi nih teman-teman. Nah, dan setelah itu saya berniat atau saya langsung melanjutkan S2 saya mengambil jurusan tersebut gitu, di jurusan studi agama tersebut teman-teman. Ya mungkin dulunya saya tidak tahu jurusannya apa dan bisa dibilang salah jurusan, tetapi sekarang saya merasa bahwa itu bukan salah jurusan, itu betul-betul jurusan yang terbaik bagi saya gitu ya teman-teman. Dan sekarang saya sedang menjalani gitu ya di jurusan tersebut, tetapi di perkuliahan yang berbeda gitu teman-teman ceritanya. Nah, Masya Allah luar biasa ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah menonton video ini juga merasa ada yang tadi ya salah jurusan dengan saya. Bagaimana cara menyikapinya? Kalau saya menyikapinya itu dengan cara ya udah saya jalani dulu, ternyata saya enjoy, lalu saya teruskan gitu teman-teman di jurusan tersebut. Dan alhamdulillah banyak hikmah yang saya dapatkan, ternyata saya mendapatkan banyak rezeki berlimpah gitu dari jurusan tersebut, maksudnya dari jurusan yang saya pilih itu gitu ya teman-teman, ketika saya memilih untuk meneruskan di jurusan tersebut gitu teman-teman. Nah, ketika kita merasa bahwasanya kita salah memilih jurusan, yuk langsung saja teman-temannya diskusi, cerita ya, apapun yang teman-teman rasakan ceritakan, mau itu cerita ke orang tua, terutama itu ke dosen pembimbing, atau itu ke teman terdekat, teman-teman yang ada di kampus gitu ya, biar kita bisa sama-sama sharing, biar kita sama-sama untuk menjadikan gitu ya hal tersebut sebagai masalah yang harus kita carikan solusinya gitu teman-teman. Nah, itu saja teman-teman mungkin yang bisa saya ceritakan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Semoga ceritanya bisa memotivasi teman-teman, bisa menjadi inspirasi, dan juga bisa menambah semangat bagi teman-teman yang mulai teguh pendirian nih untuk melanjutkan perkuliahan gitu ya teman-teman. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala supportnya dari teman-teman. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau curhat, yang mau diskusi, yang mau sharing, boleh teman-teman silakan komen di bawah ini, dan juga teman-teman silakan DM di Instagram saya. Terima kasih sekali lagi. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah teman-teman.